wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Mutiara Rahma, akan membahas tentang pengelolaan peserta didik dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Sebelum membahas lebih dalam tentang pengelolaan peserta didik, saya akan memaparkan terlebih dahulu pengertian dari peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Oleh karena itu, definisi dari pengelolaan peserta didik yaitu layanan yang memusatkan pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pendaftaran, pengenalan, dan layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, kebutuhan, dan minat sampai ia matang di sekolah. Nah, tujuan dari pengelolaan peserta didik yaitu untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran supaya berjalan lancar, tertib, dan teratur sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selain itu, pengelolaan peserta didik juga memiliki manfaat, di antaranya terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau yang biasa disingkat PAIKEM. Kemudian terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensinya. Lalu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, teratasinya masalah mutu pendidikan. Nah, dalam pengelolaan peserta didik, terdapat pula tahapan-tahapan yang ada di dalam pengelolaan peserta didik tersebut yang terdiri dari 8 poin. Yang pertama, yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Langkah pertama dalam pengelolaan peserta didik adalah melakukan analisis kebutuhan, yaitu penetapan siswa yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Yang kedua adalah rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan pada hakikatnya adalah proses pencarian dan menentukan pelamar yang mampu menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Yang ketiga, ada seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik tersebut di sekolah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kemudian, tahap keempat ada orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Kemudian, yang kelima ada penempatan peserta didik atau pembagian kelas, yaitu menempatkan dan mengelompokkan peserta didik dalam kelompok belajarnya yang didasarkan pada sistem kelas. Langkah selanjutnya adalah pembinaan dan pengembangan peserta didik, yaitu melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap peserta didik. Lalu, langkah ketujuh ada pencatatan dan pelaporan. Dan yang terakhir adalah tahap kelulusan dan alumni. Proses kelulusan adalah kegiatan paling akhir dari pengelolaan peserta didik. Kelulusan adalah pernyataan dari sekolah bahwa telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Nah, selain memiliki tujuan, manfaat, dan tahapan, pengelolaan peserta didik juga memiliki prinsip. Di antaranya, pengelolaan peserta didik adalah sebagai bagian dari keseluruhan pengelolaan sekolah. Kemudian, segala bentuk kegiatan pengelolaan peserta didik harus mengemban visi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Lalu, kegiatan pengelolaan harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya bakat perbedaan. Selanjutnya, kegiatan pengelolaan harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Setelah itu, kegiatan pengelolaan harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbing peserta didik. Dan yang terakhir, segala kegiatan yang diupayakan harus bersifat fungsional bagi kehidupan peserta didik di sekolah maupun masa depannya. Setelah mengetahui definisi, tujuan, manfaat, tahapan, dan prinsip dari pengelolaan peserta didik, sekarang saya akan membahas landasan dari pengelolaan peserta didik. Landasan secara bahasa yaitu pondasi, dasar, asas, patokan, dan standar. Landasan pengelolaan peserta didik adalah suatu patokan kepengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik untuk mewujudkan tercapainya suatu pendidikan yang sukses.
Kemudian ada peran guru dalam pengelolaan peserta didik. Guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar seluruh siswa. Baiklah, sekian pembahasan saya tentang pengelolaan peserta didik. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan peserta didik adalah layanan yang memusatkan pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas. Kemudian, pengelolaan peserta didik juga memiliki tujuan, manfaat, ada juga tahapan dalam pengelolaan peserta didik, terdapat pula prinsip, dan ada landasan dalam pengelolaan peserta didik, serta terdapat peran guru dalam pengelolaan peserta didik. Sekian pembahasan mengenai pengelolaan peserta didik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.